Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma adallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ikhwafillah dimanapun berada yang kami muliakan, yang dimuliakan oleh Allah tentunya. Puja dan puji syukur yang paling utama wajib kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan kita yang telah membimbing, mengampuni semua dosa-dosa kita, mencukupkan nikmat-nikmatnya atas kita, menetapkan iman Islam yang begitu kokoh dalam diri kita sehingga sampai dengan detik ini, alhamdulillah kita semua masih bangga menjadi seorang Muslim. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada murabbi kita tercinta, guru terbaik kita, manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh teladan yang mulia atas semua kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sehingga tidak ada sendi kehidupan seorang Muslim yang rasanya tidak ada contoh teladan dari yang sudah beliau lakukan semasa hidup beliau. Maka mudah-mudahan kita semua sebagai umat-umatnya mendapatkan syafaatnya di umat kiamat. Amin, Allahumma amin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembicaraan kita yang menjadi tema diskusi kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita melafadzkan kalimat basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan juga memberikan keberkahan atas ilmu yang barangkali mudah-mudahan kita dapatkan malam hari ini. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu menjadi satu keprihatinan yang mendalam ya. Kita ini beragama tentu ingin hidup kita bahagia, ya. Kita ingin mendapatkan kedamaian. Kalau bicara mengenai dataran normatif semua agama, rasanya hampir semua agama punya konsep tentang yang namanya kedamaian. Islam kita tahu ada konsep yang sangat terkenal yang dinamakan konsep rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana diutusnya Nabi Muhammad ke dunia ini, ya, beserta umatnya seluruhnya termasuk kita, supaya menjadi rahmat, ya, menjadi kedamaian, bisa diterjemahkan dalam bahasa yang mudah seperti itu. Padahal rahmat itu lebih dari damai ya, maksudnya lebih lebih baik lagi, bukan cuma sekedar damai ya. Nah, itu di Islam. Kristen juga punya konsep bahwa Yesus itu adalah juru damai, karena Yesus itu yang mendamaikan ya Tuhan Bapa, Allah Bapa dengan manusia. Ya. Jadi Yesus tugasnya menjadi juru damai. Artinya kekristenan pun punya konsep tentang bagaimana kedamaian itu bisa dicapai. Begitu juga kita yakin agama Hindu dan Buddha, ya, itu juga apa, memiliki konsep tentang perdamaian, kedamaian. Ya. Nah, tapi memang terkadang kehidupan beragama ini akan terusik ya dengan munculnya sekelompok ya orang-orang tertentu dalam satu agama. Ya. Kalau bahasa yang sering dituduhkan pada Islam, ya, ini adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang garis keras, ya, orang-orang yang fundamental. Padahal ternyata ya satu fakta mengejutkan, dan ini tentu
akan menjadi pukulan berat di Indonesia nih ya, buat orang-orang yang selalu bicara seolah-olah mendiskreditkan Islam sebagai agama yang mengajarkan radikalisme, ya, terorisme, fundamentalisme, intoleran dan lain sebagainya. Karena apa? Karena baru-baru ini di Inggris kita dengar berita yang sampai saat ini masih terjadi, satu kerusuhan besar-besaran yang hampir terjadi di seluruh Inggris Raya, bahkan sampai di Irlandia Utara sana, ya. Di mana yang melakukan aksi kerusuhan ini justru orang-orang Kristen di sana, ya. Dan yang menjadi korban, sasaran, target, ya, dari kerusuhan itu adalah umat Islam yang ada di sana. Nah, ini membuktikan bahwa yang namanya radikalisme, ya, fundamentalisme, garis keras, intoleran, itu bukan bukan alamatnya, itu bukan cuma dialamatkan kepada, ya, sekelompok orang Islam, ya, atau oknum. Kenapa? Karena pasti ada di Kristen juga ada orang-orang yang garis keras, yang radikal, ya. Seperti yang tadi saya bilang, buktinya di Inggris itu, ya, ada kelompok sayap kanan, kelompok Kristen garis keras yang memang sudah punya agenda sejak lama untuk memprotes kehadiran para imigran-imigran Muslim yang ada di Inggris sana. Ya. Nanti kita akan bicara secara khusus agak lebih panjang mengenai ini. Ya. Tetapi kalau kita lihat di agama lain juga ada. Di Hindu, di India tuh lihat juga banyak Hindu-Hindu fundamental, Hindu-Hindu garis keras yang juga sering, ya, menindas umat Islam yang minoritas di sana. Ya. Kita bicara Buddha juga ada sekelompok atau oknum, ya, orang Buddha, sekelompok, ya, penganut agama Buddha, oknum ini yang juga fundamental, yang juga radikal, yang juga garis keras, ya. Di Kamboja bagaimana kita lihat, ya, Myanmar sana, ya, bagaimana orang-orang Islam di sana dibantai, ya, dimusuhi, bahkan terusir, yang akhirnya kemudian ramai menjadi isu pengungsi Rohingya, gitu ya. Sehingga kalau kita bicara masalah radikalisme, ya, fundamentalisme, intoleran itu terjadi hampir di semua agama. Jadi ini sebagai kontra, ya, dari kenyataan bahwa agama sesungguhnya hampir semuanya punya konsep tentang kedamaian. Tetapi yang merusak kedamaian ini adalah oknum, sekelompok, ya, penganut agama dari semua agama yang ada, yang kadang-kadang merusak ini semua, ya. Nah, tentu ini harus menjadi catatan dan perhatian buat kita, ya. Misalnya contoh sekarang yang terjadi di Inggris, ya. Kenapa kerusuhan yang begitu besar melanda di Inggris, ya? Dan kenapa sasarannya justru masjid-masjid yang dibakar, sasarannya justru orang-orang Islam yang musuhi. Padahal katanya isu itu bermula dari satu kasus, ya, penusukan, ya, liar, ya, pembunuhan yang terjadi sekitar bulan Juli, saya lupa tanggal berapa, oleh seorang remaja yang namanya Alex siapa gitu, ya. Yang kemudian korban yang meninggal itu anak-anak, ya, ada 4 anak-anaknya dan semuanya agamanya Kristen. Tapi kemudian isu ini berkembang, ya, menjadi hoax yang disebarluaskan seolah-olah yang melakukan ini, pelakunya ini adalah Muslim, ya. Padahal yang melakukan ini adalah seorang remaja yang beragama Kristen, ya, memang ngasih keturunan dari Afrika, ya. Tapi kan imigran ini bukan cuma baru kemarin. Kalau kita bicara masalah imigran yang ada di Eropa, yang masuk ke Eropa, itu kan sebetulnya sudah terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman perbudakan, orang-orang Eropa sendiri yang membawa, ya, orang-orang Afrika yang jadi budak itu, yang dijadikan budak belian, ya, yang kemudian masuk ke Eropa untuk bekerja kepada majikan-majikan di sana, ya. Nah, ketika kemudian
konsep konsep apa apartheid ini, perbudakan ini, atau diskriminasi terhadap kulit hitam ini dihilangkan, ya kan? Karena Eropa membanggakan konsep sama rasa, sama rata ya, mungkin apa namanya itu status sosialnya, tidak ada manusia yang dibeda-bedakan gitu ya. Nah kemudian mereka sudah terlanjur ada di situ, mereka sudah terlanjur punya keturunan ya, punya tempat tinggal, punya pekerjaan, ya sudah. Akhirnya ya sampai sekarang, dan saya pikir dimanapun ada imigran-imigran ini, ya termasuk di Indonesia sendiri, kalau kita bicara masalah imigran dari luar Indonesia, banyak juga, ya, bukan cuma dari Afrika saja, ya. Nah ini tentunya sangat tidak beralasan kalau kasus kerusuhan yang terjadi di Inggris itu disebabkan karena permusuhan terhadap imigran tok, ya, tanpa ada agenda-agenda terselubung di belakang itu. Ada apa sebenarnya kan ya? Apalagi tadi itu ya salah alamat, orang yang melakukan kasus penusukan itu bukan Islam, ya kan? Ya, ini kok yang disalahin yang Islam. Itu cuma sebagai apa nama itu, ini aja, momennya aja. Mereka nyari momen nggak pas gitu ya, nyari-nyari salahnya umat Islam ini nggak dapat-dapat, akhirnya begitu ada satu kejadian dimanfaatkanlah oleh kelompok-kelompok ekstremis ya Kristen ini untuk melaksanakan agenda mereka yang mungkin sudah lama tertunda, ya nggak jadi-jadi. Mungkin situasi politik di Inggris juga ya yang memungkinkan mereka untuk kemudian melakukan kerusuhan itu baru-baru ini. Nah, ternyata selidik punya selidik, usut punya usut, ya. Akhirnya pemerintah Inggris sendiri mengakui bahwa ini adalah sentimen agama, kasus SARA, gitu ya. Bukan lagi soal imigran, ya. Dan apa namanya tuh sudah jelas ya bau Islamophobia itu tercium sangat kental atas apa namanya pada peristiwa kerusuhan yang terjadi di Inggris ya. Karena apa? Karena memang itulah agenda mereka gitu ya. Agenda kaum-kaum ekstremis Kristen ini. Kita lihat ya di Inggris bagaimana luar biasanya perkembangan ya saudara-saudara kita yang memeluk agama Islam. Ya, jumlah kaum mu'alaf ini nggak main-main di Inggris ini. Jadi orang-orang Islam di Inggris itu sudah menguasai berbagai macam sektor kehidupan di Inggris. Dari mulai ekonomi, ya kan, banyak ya orang-orang Islam di sana yang sukses menjadi orang yang kaya raya ketika berbisnis, apa namanya itu membangun kerajaan bisnisnya gitu ya. Kemudian di sektor apa namanya itu apa namanya sebutlah pariwisata ya, juga banyak sekali orang-orang Muslim di sana yang juga ternyata sukses gitu ya. Jadi mereka membuat tour and travel. Ya akhirnya justru malah banyak membawa masuk ya imigran-imigran ini. Di bidang politik juga sama ya. Banyak orang-orang Islam yang sudah masuk ke parlemen-parlemen Inggris. Bahkan kita tahu ada wali kota di salah satu kota di Inggris yang beragama Islam. Ya kan, kepala kepolisian juga agamanya Islam. Jadi semua sektor ini sudah dikuasai di Inggris, termasuk ya di penjara-penjara di Inggris yang paling menakutkan sekalipun ya banyak narapidana-narapidana itu yang mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim dan mereka berubah sifatnya, wataknya ya dari sebelum mereka dapat hidayah, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan hidayah, begitu mereka keluar dari penjara mereka menjadi orang Islam yang taat, orang Islam yang luar biasa baik, menjadi orang Islam yang soleh ya, yang sangat jauh berbeda kehidupannya dengan dulu ketika sebelum jadi Muslim gitu ya. Sehingga ini membawa satu kecemasan ya, sebetulnya sih wajar ya. Kayak kita misalnya di Indonesia, anggaplah contoh terbalik, di Indonesia mayoritas Muslim, kemudian kok banyak eksodus misalnya dari Eropa ya yang datang ke Indonesia, para misionaris, para penginjil, para evangelis ya, kemudian menyebarkan agama Kristen di Indonesia ini, sehingga kemudian persentase
orang Islam di Indonesia ini berkurang drastis dan orang-orang Kristen yang tadinya minoritas menjadi mulai banyak bahkan hampir mendekati mayoritas. Ya tentu ini membawa kecemasan tersendiri dan apa namanya pasti ada juga ya mungkin sentimen-sentimen anti ya yang seperti yang terjadi di Inggris. Tetapi ya paling tidak ya alhamdulillah kejadian yang terbalik yang saya contohkan tadi tidak ada. Justru sebaliknya saat ini yang terjadi ya adalah di banyak belahan bumi Eropa yang Islam itu yang tadinya hampir tidak ada, hampir tidak pernah terdengar yang namanya suara kalimat-kalimat Allah di beberapa negara di Eropa. Tapi sekarang bisa dilihat mana sebut negara di Eropa yang tidak ada Islam, ya. Tidak ada. Semua orang Islam sudah menyebar di seluruh Eropa dan mohon maaf, ya. Kalau kita mau bandingkan saat ini sebetulnya, ya, saya pernah baca dari salah satu situs Islam yang ada di Inggris, ya, yang ada di kemudian di Jerman, yang ada di Prancis. Mereka menyebutkan sebetulnya jumlah antara imigran yang masuk ke Eropa dengan jumlah orang Eropa asli yang kemudian menjadi mu'alaf, ini masih lebih banyak yang jadi mu'alafnya. Ibaratnya gini, satu imigran Muslim datang ke Eropa, akhirnya dia bisa mengislamkan ya puluhan orang. Ini kan perbandingannya jadi lebih banyak. Misalnya ada satu imigran Muslim dari eh, sebutlah misalnya Nigeria datang ke Inggris, bekerja di sana. Kemudian dia sambil berdakwah. Tahu-tahu teman kerjanya masuk Islam satu, dua, tambah lagi ya kan tiga, empat. Jadi seorang imigran Muslim Nigeria datang ke sana itu bisa menjadi wasilah hidayah buat puluhan orang yang ada di sekitarnya. Nah, tadi jadi jumlah ini sebetulnya bukan imigran yang mengkhawatirkan. Jadi ini imigran ini cuma apa ya kambing hitam lah ya. Cuma kambing hitam karena kan nggak mungkin dia terang-terangan kami Islamophobia kami eh, nggak suka Islam berkembang. Wah, kalau itu terjadi bisa menyulut kemarahan orang Islam. Sekarang kan orang Islam diem, ya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Semua orang Islam di Inggris itu menyerahkan proses itu kepada pemerintah Inggris, mempercayakan kepada pemerintah Inggris untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi penyerangan eh, kelompok-kelompok ekstremis Kristen di Inggris ini kepada umat Islam, pada masjid-masjid umat Islam yang apa-apalah dibakar. Nanti paling pemerintah Inggris akan membangunkan masjid yang lebih baru, yang lebih besar bisa jadikan gitu ya. Dan insya Allah justru sebetulnya dengan apa yang mereka lakukan sekarang ini akan berdampak buruk buat mereka. Kenapa? Karena pasti di mana-mana ketika ada semangat sentimen terhadap Islam atau yang disebut dengan Islamophobia ini, maka akan melahirkan ya banyak lebih banyak lagi kecintaan orang-orang dan kerinduan orang ingin tahu tentang Islam. Ya. Dan ini justru malah akan semakin tidak bisa terbendung orang-orang Kristen Eropa yang akan orang-orang Kristen yang ada di Inggris yang kemudian yang akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Ya. Nah ini ya, ikhwafillah. Sehingga kemudian kita wajib bersyukur kepada Allah dan meyakini bahwa firman Allah dalam surat An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau nanti satu saat kamu akan melihat ya datangnya pertolongan Allah dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kamu akan melihat ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat ya banyak manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ya ini udah terjadi di Inggris ini. Ya. Jadi yang terjadi di Inggris saat ini adalah salah satu apa namanya eh, jadi terang banget. Ya.
Salah satu pembuktian dari kebenaran firman Allah dalam surat An-Nasr. Ya. Jadi kita cooling down saja. Kita tetap menyuarakan pembelaan kita, dukungan kita kepada kaum muslimin, ikhwan-ikhwan kita yang ada di Inggris. Ya, tentu kita berharap saudara-saudara kita yang ada di Inggris tidak perlu melakukan apa balas dendam lah, ya, atau balasan, ya, nggak usah ya. Kita justru uh, berserah diri kepada Allah, kemudian kita serahkan kepada pemerintah setempat, ya, aparat setempat untuk bisa menyelesaikan permasalahan uh, yang terjadi saat ini, yaitu apa namanya itu kasus kerusuhan yang menyasar orang-orang Islam dan apa namanya itu simbol-simbol Islam yang ada di Inggris sana. Ya. Yang mudah-mudahan kita berharap setelah ini nanti ya justru kita lihat aja ya akan semakin banyak ya, tanpa harus mengundang. Jadi gini, mereka kan beralasan ini gara-gara imigran yang datang ke Inggris kemudian banyak yang jadi Islam. Nah, justru dengan adanya kasus kerusuhan ini nggak usah lagi misalnya di stop pun imigran ya, akan memicu ya rasa penasaran orang-orang Kristen di Inggris yang kemudian justru akan apa namanya itu membuat mereka pengen tahu tentang Islam, mereka belajar Islam dan udah jelas ya, udah bisa kebaca kalau ada orang Kristen yang kemudian dia belajar Islam, ya, persentasenya itu 80% pasti dia akan memeluk agama Islam. Ya. 20%-nya ada juga yang tidak, karena cuma sekedar mau tahu saja gitu ya. Tapi rata-rata kalau dia sudah pengen tahu, kemudian dia belajar Islam, pasti nggak lama lagi dia akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan Allah ya, saat ini sudah ya, menyiapkan ribuan paket hidayah gitu ya, kepada saudara-saudara kita yang ada di Inggris, yang setelah kerusuhan ini selesai nanti, paket hidayah ini akan Allah turunkan dari langit, ya, kemudian ini akan apa namanya itu membuat orang-orang Kristen yang ada di Inggris ini bersyahadat masuk Islam ya. Kita lihat saja ya. Kita buktikan saja bagaimana kebenaran dari surat An-Nasr tadi. Nah, ikhwafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Di Indonesia ini kita bersyukur ya. Kita saat ini harus menjadi contoh ya, karena kita ini adalah umat beragama terbanyak, mayoritas. Tentu sebagai mayoritas ya kita punya tanggung jawab dan tugas yang lebih berat daripada minoritas. Ya, bagaimana kita bisa mengayomi ya, bagaimana kita bisa adil kepada mereka, bagaimana kita bisa toleran kepada mereka ya. Tentu saja ini memang bukan PR yang mudah ya. Karena tentu kita harus bersabar dengan proses itu. Kita tentu harus apa namanya itu cinta, ya, semangat cinta kasih kita harus kita besarkan, kebencian harus kita hilangkan ya. Sehingga kemudian dengan eh, apa namanya itu kita menunjukkan Islam ini betul-betul menjadi rahmat buat mereka yang minoritas juga. Insya Allah jumlah umat Islam yang ada di Indonesia tidak akan berkurang, ya. Justru akan semakin bertambah banyak. Kenapa? Karena sebetulnya yang minoritas ini kan rindu melihat bagaimana yang minoritas ini bisa memberikan contoh ya seperti yang mereka inginkan gitu ya. Ada juga Pak Ustadz tetangga saya nih yang minoritas rese orang ya. Kalau bicara ngomong orang rese itu oknum ya, tidak semua. Tapi memang itu tadi kita harus sabar menghadapi yang minoritas ini, yang kadang-kadang minoritas ini lebih rewel, lebih sensi gitu ya. Kemudian apa nama itu banyak maunya, itu sudah menjadi hal yang wajar. Maka kita sebagai mayoritas harus bisa ngayomi
kita harus bisa adil kepada mereka dan kita harus bisa toleran kepada mereka ya. Sehingga kemudian jangan sampai yang mayoritas ini menjadi kalah ya, kalah strategi, kalah apa namanya itu langkah dengan yang minoritas ya. Ini udah kayak lampu disco kedip-kedip. Oke, ayo Alhamdulillah. Ini karena daya listriknya kurang mendukung, barangkali saya cukupkan dulu. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang. Ya, ada gangguan teknis karena kita tidak berada di studio kita apa namanya seperti biasanya. Maka kami mohon maaf lahir batin masih ada kesalahan teknis yang harus diperbaiki. Ya, walafu minkum. Mudah-mudahan kita dengan kajian singkat ini sebagai support kita ya kepada saudara-saudara kita di Inggris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan paket hidayah dari Allah ini sudah disiapkan melalui ribuan malaikat-malaikatnya. Segera setelah ini Allah bisa distribusikan sehingga kemuliaan Islam dan kaum muslimin ya dan tegaknya kalimat Allah di bumi Inggris wabil khusus ya wabil umumnya di bumi Eropa bisa segera terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.